Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Basrian dengan NIM 21121888. Di sini saya ingin membahas tentang proposal dengan judul Perancangan Indo-Navigation Augmented berbasis markerless untuk orientasi mahasiswa baru di Universitas Amikom Jakarta. Pada latar belakang, setiap tahun ajaran baru, kampus menerima gelombang mahasiswa baru yang harus beradaptasi dengan lingkungan kampus yang luas dan kompleks. Banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam menemukan ruangan kelas karena tidak familiar dengan tata letak kampus. Dengan menggabungkan teknologi Indo Navigation dan Augmented dapat membawa perubahan dalam orientasi mahasiswa baru di kampus. Teknologi ini memungkinkan pengguna menavigasi dalam bangunan dengan akurasi tinggi menggunakan tampilan visual berlapis dengan objek virtual yang menunjukkan jalur atau jalan secara langsung pada setiap jalan pengguna lewati seakan ada penanda pada jalan tersebut. Pada penelitian ini, metode markerless digunakan untuk menampilkan objek virtual tanpa memerlukan penanda atau sebuah marker. Akan tetapi membutuhkan perangkat yang mendukung AirCore karena tidak semua perangkat memiliki AirCore. Penelitian ini diharapkan dapat membantu orientasi mahasiswa baru yang menunjukkan bahwa teknologi ini dapat membantu mereka menemukan ruangan dan fasilitas kampus dengan mudah, mengurangi kebingungan yang sering kita dapatkan saat membaca peta. Tujuan utama penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasi sistem Indo Navigation AR berbasis markerless, serta mengevaluasi tingkat akurasinya. Berikut ini merupakan kesimpulan dari latar belakang. Pada rumusan masalah terdapat dua. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengimplementasi sistem Indo Navigation AR berbasis markerless dapat membantu mahasiswa baru dalam menavigasi kampus. Yang kedua, bagaimana tingkat akurasi sistem Indo Navigation AR berbasis markerless yang dirancang dapat memberikan petunjuk arah untuk mencari ruangan kelas. Untuk tujuan penelitian terdapat dua. Merancang dan mengimplementasi sistem Indo Navigation Augmented berbasis markerless. Yang kedua, mengapulasi akurasi perancangan sistem Indo Navigation Augmented berbasis markerless untuk rute yang ditampilkan. Jadi pada nomor satu itu merancang sebuah sistem Indo Navigation AR berbasis markerless untuk membantu mahasiswa baru dalam menavigasi lingkungan kampus. Sistem ini dirancang untuk memberikan panduan visual yang interaktif dan real time, memandukan elemen digital dengan dunia nyata untuk mempermudah orientasi mahasiswa baru di kampus. Dan untuk nomor 2 itu menggunakan teknologi augmented untuk menampilkan objek virtual ke tampilan dunia nyata dan memanfaatkan AI navigation dari Unity untuk menghitung dan menampilkan rute tercepat dan paling efisien dari titik awal ke titik tujuan. Untuk detail reviewnya, jadi pada nomor 1 itu memperkenalkan framework yang dirancang menggunakan aplikasi mixed reality. Jadi dari framework tersebut saya menggunakan local anchor generate path approach sebagai referensi saya. Dari penelitian tersebut telah menyarankan untuk menggunakan framework tersebut jika penelitian tersebut dalam skala kecil, tidak memerlukan internet dan fleksibel. Ditambah lagi framework tersebut searah dengan penelitian saya gunakan. Untuk nomor 2 itu mereka menghasilkan Areniara Plus di mana dalam menggunakannya tidak memerlukan sebuah garis fisik karena menggunakan gabungan dunia virtual. Jadi perancangan ini perbedaannya saya fokus untuk pengguna normal tanpa adanya penyesuaian untuk orang-orang keperluan khusus dan menggunakan software pengembangan untuk Android seperti AirCore. Pada perbedaan nomor 3 itu perancangan saya lebih fokus ke aplikasi mobil, sedangkan nomor 3 itu website, dan aplikasi saya markerless, sedangkan untuk nomor 3 itu marker based dan menggunakan metode pengembangan MDLC. Untuk nomor 4, perbandingannya itu pada perancangan ini orientasi mahasiswa baru dan menggunakan AI navigation dari Unity untuk memperhitungkan jalur tercepatnya. Berbeda dari nomor 4 yang semuanya itu untuk orang umum dan jalurnya udah ditentukan. Untuk nomor 5, pada perancangan ini untuk dalam ruang gedung kampus bertingkat pada lantai 1 dan lantai 2, serta lebih fokus menggunakan AirCore. Jadinya nomor 5 itu dia untuk skala kecil di mana dia cuma satu tujuan saja pada asrama mahasiswa. Sedangkan kalau penelitian saya
fokus untuk gedung kampus yang dimana memiliki banyak ruangan dan bertingkat. Pada penelitian 6 itu dia menggabungkan AR dan website. Jadinya daripada pakai aplikasi, dia menggunakan website untuk membuka kamera HP dan menampilkan AR-nya. Sedangkan saya itu berfokus perancangan di navigation augmented reality smart glass pada perancangan aplikasi mobile dan tidak menggunakan internet untuk menjalankan sistem navigation dalam ruang. Pada penelitian ini menggunakan konsep atau framework local and coordinated approach sebagai referensi seperti pada penelitian 1. Untuk nomor 7 itu menggunakan objek tetap yang ada di dalam ruangan untuk referensi titik posisi pengguna. Sedangkan saya itu menggunakan AR Core di mana AR Code itu digunakan sebagai referensi titik awal atau posisi pengguna. Jadinya saat pengguna men-scan QR code itu dia akan memindahkan posisi pengguna sesuai dengan titik QR code tersebut. Untuk alur penelitian dapat dilihat itu menggunakan metode MDLC, di mana di MDLC itu terdapat konsep desain, pengumplementari, perakitan, dan pengujian. Sebenarnya MDLC terdapat distribusi, akan tapi saya menggunakan sampai pengujian saja. Pada jadwal penelitian, analisis fungsional dan fungsional, perancangan flowchart, perancangan interface itu dikerjakan pada bulan pertama. Untuk pemetaan dalam gedung, pengumpulan informasi dalam gedung itu dikerjakan pada bulan kedua, dan pembuatan aset aplikasi dikerjakan pada bulan ketiga. Untuk prototipe aplikasi sampai tahap ketiga itu dikerjakan pada bulan ketiga. Untuk prototipe aplikasi sampai tahap kedua itu dikerjakan pada bulan ketiga, dan pada tahap 3 sampai penyesuaian atau penyelesaian itu dikerjakan pada bulan keempat dan bulan kelima. Untuk black box testing dan pengujian akurasi jalur itu dikerjakan pada bulan kelima dan bulan keenam. Mohon maaf banyak salah kata dan kesalahan yang saya tidak ketahui. Saya ucapkan terima kasih.